Melihat banyaknya permasalahan perempuan di tengah pandemi COVID-19, Institut Kapal Perempuan menyelenggarakan kampanye dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia 2021 yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2021 mendatang. Pandemi COVID-19 memaksa setiap orang untuk menghadapi segala perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Di tengah pandemi yang melanda, kaum perempuan memiliki tantangan tersendiri dalam menjalani keseharian. Perempuan dalam hal ini kaum ibu harus mampu berperan ganda sebagai pembimbing anak dalam belajar di rumah, sekaligus tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya di kantor saat harus bekerja dari rumah, hingga berjuang sendiri menjadi tulang punggung keluarga di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi. Belum lagi melihat banyaknya diskriminasi gender yang masih terjadi di dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Melihat permasalahan tersebut, Institut Kapal Perempuan menyelenggarakan kampanye dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia 2021 yang jatuh pada tanggal 8 Maret mendatang. Kampanye tersebut didukung oleh Uni Eropa melalui proyek Active Citizen Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 atau ACTION. Hari Perempuan tahun 2021 ini bertema mengubah tantangan menjadi kekuatan, melakukan perubahan untuk perempuan di masa pandemi COVID-19. Rangkaian acara dimulai pada tanggal 3 Maret dengan adanya diskusi bersama pakar, lalu tanggal 4 Maret dilanjutkan dengan adanya webinar. Ya, baik, untuk mengetahui seperti apa rangkaian kampanye dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia tahun 2021 ini, saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Budi Sutami selaku Wakil Direktur Institut Kapal Perempuan. Selamat pagi, Bu Budi. Apa kabar, Bu? Selamat pagi, Mas. Selamat kabarnya sehat-sehat saja, baik semuanya. Baik. Teman-teman dari Institut Kapal Perempuan dalam rangka memperingati atau menyambut begitu ya peringatan Hari International Women's Day ini kan ada beberapa rangkaian kegiatan. Mungkin sebelum kita masuk ke topik ini, Bu, boleh diceritakan sedikit sebetulnya Institut Kapal Perempuan ini fokus kegiatannya di mana sih, Bu, dan apa kemudian yang melatar belakangi berdirinya institut tersebut? Ya, Kapal Perempuan berdiri pada 8 Maret ya. Kami terpaskan dengan Hari Perempuan Internasional memang 8 Maret 2000 tahun 2000, jadi sudah 21 tahun ya. Nah, Kapal Perempuan ini sebenarnya awal berdirinya memang ingin memperkuat kepemimpinan perempuan karena pada masa otonomi daerah itu dengan diberlakukan berbagai kebijakan yang memberikan peran utama atau fokus kepada kepemimpinan daerah dan sekaligus sebenarnya kemudian meminggirkan kepemimpinan perempuan gitu. Nah, di situ Kapal Perempuan melakukan pendidikan, advokasi dan juga penyebaran pengetahuan agar banyak pemimpin perempuan terutama di tingkat akar rumput itu paham masalah-masalahnya dan mampu memperjuangkannya gitu menjadi sebuah kebijakan baik di tingkat desa maupun sampai kabupaten. Kalau kekuatan ini besar pasti akan sampai ke tingkat nasional. Tapi kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya respon terhadap kebencanaan, termasuk juga nanti pada COVID-19 ini. Baik. Itu kira-kira singkatnya. Jadi ada fokus kepada bagaimana pemberdayaan perempuan, meningkatkan kemampuan mereka, peran mereka di keluarga, lingkungan dan sosial gitu, sehingga tadi lebih tangguh. Nah, di era pandemi seperti sekarang kan juga sebetulnya banyak perempuan-perempuan tangguh yang kemudian juga terdampak baik itu secara sosial dan juga ekonomi gitu. Untuk tahun ini adakah tema khusus kemudian yang diangkat oleh teman-teman dari Institut Kapal Perempuan ini yang fokus pada bagaimana mengubah tantangan begitu ya menjadi sebuah kekuatan yang baru begitu, terlebih untuk para perempuan kita yang saat ini tengah menghadapi permasalahan pandemi COVID-19? Ya, Mas. Jadi kami melihat bahwa dalam masa pandemi COVID ini banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya menjadi tulang punggung keluarga
untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, terutama jika pasangannya bahkan dirinya sendiri kehilangan pekerjaan, jadi dia lebih survive. Tapi dalam situasi itu juga beban pekerjaan di rumah tangga itu kembali ditumpukan kepada perempuan, termasuk mengurus anak-anak, mendampingi anak belajar gitu, dan kemudian juga justru mengalami kekerasan. Nah, hal-hal permasalahan-permasalahan inilah yang sebenarnya kita temukan dan belum ada penanganan dari pemerintah gitu, secara khusus menangani bahwa pada pandemi COVID ini bukan hanya gitu ya menangani penyebaran virus COVID ya, tapi juga dampaknya khususnya kepada perempuan, dan ketangguhan perempuan inilah sebenarnya yang kemudian dapat menjadi kita dorong menjadi sebuah kekuatan untuk perubahan bagaimana penanganan COVID atau bagaimana hal ini jika terus berlanjut, seperti apa yang harus kita lakukan. Baik, Bu Budis, kalau dari teman-teman Institut Kapal Perempuan sendiri, pemetaan begitu ya permasalahan, laporan, keluhan para perempuan di Indonesia terkait selama pandemi begitu ya, sudah resmi kita 1 tahun begitu. Apa sih Bu, lebih kemana gitu? Apakah lebih fokus ke permasalahan ekonomi saja gitu, atau juga ada hal-hal lain atau stigma-stigma lain yang kemudian juga mereka dapatkan gitu di lingkungan sosial mereka, Bu? Ya, kalau pertama pasti ya Mas, problem ekonomi dan perempuan itu terutama untuk perempuan grassroots ya, itu mereka yang harus berjuang di garis depan gitu. Itu penting juga bagaimana memikirkan, mendorong peningkatan ekonomi perempuan. Nah, nanti bisa kita sampaikan juga bagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan di mana yang menurut kami masih harus diperkuat. Dan kedua, pada isu-isu kekerasan dan perkawinan anak dan kesehatan reproduksi, itu penting sekali, dan ini yang menurut saya masih sangat kurang untuk direspon. Jadi kalau kekerasan terhadap perempuan itu terjadi karena memang pada sering di rumah gitu. Terus kemudian situasi ekonomi yang menekan dan perempuan yang menjadi sasaran. Dan proses untuk pengaduan itu sulit karena banyak yang offline atau penanganannya itu kurang maksimal karena adanya PSBB itu ya. Terus kemudian banyak perkawinan anak itu karena apa? Yang kami temukan paling tidak di 5 provinsi di wilayah kerja kami gitu, kita menemukan bahwa anak-anak yang sulit bersekolah melalui online gitu ya, seolah-olah tidak ada pekerjaan, kemudian itu yang mereka dinikahkan. Itu tantangan besar gitu. Terus kemudian yang ketiga, emergensi, bantuan emergensi respon itu yang tidak berperspektif gender. Jadi disamaratakan kebutuhan perempuan, perempuan hamil, anak-anak, kebutuhan lansia, disabilitas itu sama aja gitu. Ini yang memang harus menjadi perhatian dari pemerintah, meskipun ada misalnya KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah merespon. Kemudian Mas, di dalam Satgas COVID itu minim sekali keterwakilan perempuan. Kalau tidak kami dorong, itu tidak ada sebenarnya Satgas perempuan. Padahal jika ada Satgas perempuan, isu-isu perempuan yang itu masif, itu bisa menjadi sebuah catatan, bisa dimasukkan kepada pemerintah supaya ini ditangani. Itu kira-kira ya, masih banyak lagi. Jadi dengan adanya keterlibatan perempuan tadi di beberapa tim, institusi ataupun satuan tugas, kebijakan-kebijakan yang keluar kemudian bisa lebih pro terhadap kebutuhan perempuan, karena tidak bisa disamaratakan universal seperti itu, karena treatmentnya akan berbeda nanti ya Bu Budis ya. Bu Budis, ada juga nanti kegiatan kemudian seperti webinar dan juga beberapa kegiatan lain, edukasi-edukasi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dari Institut Kapal Perempuan. Nah, nanti kegiatannya seperti apa Bu? Apa yang akan diperbincangkan di webinar dan kegiatan kampanye lainnya tahun ini Bu? Iya, kalau yang pertama besok ada pertemuan juga, baru kemudian tanggal 4-nya. Hari ini nanti siang kami akan diskusi dengan pakar untuk mendiskusikan
tantangan-tantangan selama masa pandemi COVID, apa kemudian rekomendasinya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat sipil. Kemudian yang besok itu memang kami membuat kegiatan webinar itu sebenarnya untuk mengingatkan pemerintah dan publik sebenarnya bahwa isu-isu gender dalam pandemi COVID itu sama pentingnya dengan isu-isu lain dalam penanganan COVID-19. Jadi dari pengalaman merespon kerentanan perempuan selama 1 tahun ini di tengah pandemi COVID, ini bagaimana didorong menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID ini ke depannya. Oke, jadi untuk kegiatannya secara detail kapan dilaksanakan dan apakah kemudian masyarakat umum bisa mengakses layanan webinar ini dan bagaimana cara mereka supaya bisa berpartisipasi, Bu Budis? Ya, jadi semua siapapun dapat hadir mengikuti kegiatan ini. Karena kami juga mengundang pada sesi keduanya itu kalau di video itu ya, pada sesi keduanya kami menghadirkan sebenarnya banyak narasumber yang di dalam konteks masyarakat kita itu dipinggirkan. Jadi tidak susah mendapatkan akses bantuan. Bagaimana bantuan-bantuan pemerintah itu nantinya gitu, atau penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID itu responsif gender dan inklusif gitu. Jadi kalau di dalam tagline SDGs ya, pencapaian pembangunan berkelanjutan itu tidak seorang pun boleh ditinggalkan. Jadi pemerintah harus melihat itu semua. Ini yang kita harapkan didapat dari dua kegiatan kami ini nanti siang dan besok waktu webinar. Oke, jadi diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama belajar tentang bagaimana pentingnya keterlibatan perempuan dan juga pemerintah begitu ya terus didorong agar mereka lebih aware dan lebih melibatkan lebih banyak perempuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik. Terima kasih Bu Budis telah berbagi informasi dan untuk Anda pemirsa tadi bisa bergabung dengan webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman Institut Kapal Perempuan. Terima kasih Bu. Ya pemirsa, usai jeda kita akan membahas tentang badut menghibur anak-anak di masa pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.